Bab 8. Intonasi dan jeda. Di auditorium gedung teater sekolah kami pagi ini ada poster besar dengan tulisan "Wicara di panggung". Seperti biasa, Pak Torsov memberikan selamat kepada kami karena telah mencapai satu tahap baru dalam pelajaran kami. Di pelajaran terakhir, saya jelaskan bahwa aktor harus punya kepekaan terhadap bunyi hidup dan konsonan yang terdapat pada suku kata dan menghayatinya betul-betul. Hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas kata dan frasa secara keseluruhan. Jangan harap saya membacakan makalah ilmiah untuk bahan pelajaran ini. Itu pekerjaan spesialis. Saya akan bercerita saja tentang beberapa segi seni wicara di panggung yang saya pelajari melalui pengalaman saya sendiri. Hal ini akan membantu pendekatan kalian terhadap pelajaran baru kalian, yaitu kaidah wicara. Sudah banyak buku bagus tentang kaidah wicara dan kaidah kata-kata. Pelajari buku-buku itu dengan hati-hati. Yang paling tepat untuk keperluan aktor Rusia adalah buku yang sangat bagus, karya S.M. Volkonsky, The Expressive Word. Saya akan selalu menggunakannya sebagai acuan. Saya akan mengutip dan mengambil contoh dari buku itu dalam pelajaran pengantar wicara pelisanan di panggung. Seorang aktor harus mengenal selak-beluk bahasa lisan sendiri. Apa gunanya emosi yang harus kita rumit? Apa gunanya emosi yang halus dan rumit jika diungkapkan dalam wicara yang buruk? Para pemusik kelas 1 tidak akan pernah memainkan alat musik yang sumbang. Di bidang wicara, kita membutuhkan ilmu, tapi harus cerdas dan berhati-hati dalam mencari dan memilihnya. Tidak ada gunanya mengisi kepala kita dengan begitu banyak ide bagus dan terburu-buru ke panggung untuk mengeksploitasinya sebelum kita paham kaidah dasarnya. Calon aktor semacam itu akan hilang akal, melupakan ilmunya, atau terpancang pada ide-ide itu sampai melalaikan segala sesuatu yang lain. Ilmu akan membantu seni bila keduanya saling mendukung dan melengkapi. Pak Torsov merenung sejenak dan melanjutkan. Kalian sering mendengar saya berkata bahwa tiap orang yang berada di panggung harus melatih kembali dirinya sejak awal untuk melihat, berjalan, bergerak, berhubungan dengan orang lain, dan akhirnya berbicara. Kebanyakan orang berbicara dengan cara yang buruk dan asal-asalan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menyadari karena sudah terbiasa dengan cacat-cacat itu dalam wicara mereka sendiri maupun wicara orang lain. Saya tidak memandang kalian sebagai pengecualian. Maka sebelum memulai latihan rutin wicara, sangat penting jika kalian sadari kekurangan dalam wicara kalian, supaya kalian bisa menghilangkan kebiasaan itu secara permanen. Lazimnya, aktor menuding wicara mereka yang tidak baik dan benar dalam hidup keseharian sebagai dalil untuk wicara mereka yang ceroboh di panggung. Di panggung, kata-kata dan cara pengucapan mengungkapkan jauh lebih banyak hal dibandingkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebagian besar kelompok teater, aktor harus mengulang mengucapkan sampai separuh naskah dengan baik, dan ini sesuatu yang rutin saja. Ada banyak alasan untuk itu. Alasan pertama, dalam kehidupan sehari-hari, seorang mengatakan apa yang harus atau ingin dia katakan demi suatu maksud, untuk mencapai tujuan, karena kebutuhan, atau demi mencapai hasil nyata dan jelas. Memang sering terjadi, seseorang mengomel terus-menerus tanpa memperhatikan kata-kata yang diucapkannya. Tapi bahkan itu pun ada tujuannya, yaitu melewati waktu, memecah perhatian orang, dan sebagainya. Di panggung berbeda, kita mengucapkan teks orang lain, yaitu si penulis lakon, dan teks itu sering berbeda dengan kebutuhan dan keinginan kita. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita membicarakan hal-hal yang benar-benar kita lihat atau kita pikirkan, hal-hal yang sungguh ada. Di panggung, kita harus membicarakan hal yang tidak kita lihat, kita rasakan atau pikirkan sendiri, melainkan yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan oleh tokoh imajiner yang kita perankan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bagaimana mendengarkan sesuatu karena tertarik atau perlu mendengarnya. Di panggung, dalam kebanyakan kasus, yang kita lakukan adalah pura-pura menyimak. Kita tidak merasakan kebutuhan praktis untuk meresapi pemikiran dan kata-kata lawan bicara kita di panggung. Kita memaksa diri melakukannya, dan pemaksaan itu menghasilkan overacting, rutinitas yang boyak, dan klise. Ada lagi situasi lain yang menyedihkan, yang cenderung mematikan reaksi manusia yang hidup. Kalimat-kalimat cakapan yang sudah begitu sering diulang dalam geladi dan sekian banyak pergelaran, dilontarkan begitu saja seperti racun beo. Muatan batin lakon menguap.
yang tinggal hanya bunyi mekanis. Supaya berhak tampil di panggung, harus ada yang dikerjakan aktor di sana. Nah, salah satu cara mengisi ruang hampa dalam peran yang dimainkan si aktor adalah mengulang secara otomatis baris dialog yang menjadi jatahnya. Akibatnya, aktor lalu terbiasa mengumbar bicara mekanisnya di panggung, melafalkan cakapan-cakapan hafalan secara ceroboh dan membeo tanpa peduli muatan batinnya. Semakin aktor membiarkan kebiasaan ini merajalela, semakin tajam memori mekanis mereka dan semakin sulitlah mengubah kebiasaan berbicara semacam itu. Dan secara bertahap, kita saksikan perkembangan bicara panggung dari jenis stereotip tertentu seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ada pula ekspresi mekanis itu. Misalnya, apa kabar? Baik. Terima kasih. Atau selamat jalan. Semoga sukses. Apa yang dipikirkan orang ketika mengucapkan kata-kata otomatis itu? Ia tidak terpengaruh oleh pikiran atau perasaan yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan itu. Ungkapan-ungkapan itu terlontar begitu saja dari kita, sementara kita sepenuhnya terserap oleh hal-hal lain. Hal yang sama didapati juga di sekolah. Ketika seorang murid sedang mengucapkan pelajaran yang dihafalnya, seringkali itu dilakukan sambil sibuk memikirkan persoalannya sendiri dan nilai yang akan ia dapat dari gurunya. Aktor juga cenderung melakukan kebiasaan demikian. Untuk aktor seperti itu, perasaan dan pikiran tokoh yang dimainkannya adalah anak tiri. Di awal, ketika untuk pertama kalinya mereka membaca naskah, kata-kata dalam naskah lakon itu, entah itu cakapan mereka sendiri, entah cakapan lawan main, terasa menarik, baru, penuh makna. Tapi setelah terdengar diucapkan berkali-kali dalam latihan atau gladi, kata-kata itu kehilangan seluruh makna intinya. Kata-kata itu tidak bersemayam di dalam hati atau bahkan kesadaran para aktor seperti itu, melainkan hanya bermukim di otot lidah mereka. Kalau sudah begini, tidak penting lagi apa cakapan si aktor maupun cakapan lawan main bicaranya. Satu-satunya hal penting adalah maju terus pantang mundur, jangan sekali-kali sampai macet. Alangkah tololnya seorang aktor yang begitu saja memotong cakapan lawan bermainnya tanpa mendengar apa yang dikatakan atau ditanyakan kepadanya, tanpa memberi kesempatan suatu pikiran, bahkan pikiran penting, diungkapkan secara lengkap kepadanya. Dapat juga terjadi kata kunci dalam cue terlewatkan sehingga tidak tertangkap oleh penonton. Maka lenyaplah kesan bahwa lawan bermain menjawab dia habis. Apa yang mau ditangkap kalau kata kunci itu tidak terdengar dengan baik? Percuma saja meminta agar pertanyaan itu diulang, karena aktor pertama tidak sungguh paham isi pertanyaannya. Segala kepalsuan ini melengkapi akting konvensional, klise yang memastikan seluruh kepercayaan orang pada kalimat yang diucapkan beserta muatannya yang hidup. Keadaan ini tentu saja menjadi makin parah ketika aktor secara sadar membelokkan arah cakapannya. Kita tahu, banyak aktor yang menyalahgunakan dialognya sebagai alat pamer kemampuan tertentu dalam berolah vokal, diksi, gaya, pelantunan, dan teknik produksi suara. Aktor macam ini tidak ada hubungannya dengan kesenian. Dia tidak ubahnya penjual alat musik yang dengan siap mendemonstrasikan barang dagangannya, memainkannya secara lihai untuk membawakan suatu gubahan tertentu tanpa tujuan untuk menyampaikan kandungan maksud sang komposer, melainkan semata-mata demi larisnya alat musik yang dijualnya. Itu jugalah yang dilakukan aktor ketika mereka memainkan irama dan efek teknis dengan memberi tekanan pada satu persatu huruf dalam suku kata. Mereka melagu-lagukannya dengan lirih atau meraungkannya tanpa tujuan apapun selain memamerkan suara dan membuat gendang telinga para pendengar merinding terkagum-kagum. 2. Pak Torsov memulai pelajarannya hari ini dengan satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan subteks? Apa yang tersembunyi di balik dan di bawah kata-kata tersurat suatu peran? Dia menjawab sebagai berikut. Subteks adalah manifestasi, ekspresi perasaan batin manusia dalam penjelmaan menjadi tokoh lakon yang mengarus tak terputus di bawah kata-kata dalam teks dan menghidupi serta menjadi dasar kehadiran kata-kata itu. Subteks adalah jaringan berbagai pola batin yang tak terhitung banyaknya dalam suatu lakon atau suatu tokoh lakon, dan merupakan rajutan dari pengandaian magic, situasi tertentu, segala hasil imajinasi, gerak batin, sasaran perhatian, kebenaran besar maupun kecil, serta keyakinan terhadapnya, adaptasi,
penyesuaian, dan unsur-unsur lain semacam itu. Subteks lah yang membuat kita mengeluarkan kata-kata yang kita ucapkan dalam memainkan suatu lakon. Semua unsur yang sengaja dianyam ini bagaikan benang-benang pada kabel, terulur menjalar sepanjang lakon dan mengarah ke tujuan utama, super objektif, yang penghabisan. Ketika perasaan kita sudah sampai ke arus subtekstual ini, barulah garis tembus laku atau benang merah lakon atau tokoh terwujud. Ini mewujud tak hanya melalui gerak fisik, melainkan juga bicara. Berakting atau berseni peran bisa saja tak hanya dalam tubuh, melainkan dengan bunyi pula, dengan kata. Yang kita sebut garis tembus atau benang merah dalam kaitannya dengan laku ini setara dengan subteks dalam kaitannya dengan bicara. Tak perlu lagi dikatakan bahwa satu kata yang berdiri sendiri dan tanpa muatan batin apapun hanyalah nama kosong belaka. Jika hanya terdiri dari atas kata-kata demikian, teks suatu peran tidak akan lebih dari serangkaian bunyi hampa. Ambil contoh kata cinta. Bagi orang asing yang tak mengenal kata ini, ia tak lain hanya serangkaian huruf aneh. Ia merupakan bunyi hampa saja karena tanpa konotasi batin yang membuat jantung berdegup cepat. Tapi coba saja kalau bunyi hampa itu dihidupkan dengan perasaan, pikiran, dan imajinasi. Sikap yang sepenuhnya berbeda akan muncul, dan kata itu menjadi bermakna dan penting. Kemudian, bunyi "aku cinta" jadi punya daya untuk membakar seorang pria dengan gairah dan mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Kata maju, bila secara batinnya diwarnai dengan emosi patriotik, bisa menggerakkan sekian banyak orang hingga rela kehilangan nyawa. Kata-kata sederhana yang menyampaikan pemikiran rumit mempengaruhi seluruh cara pandang kita pada dunia. Bukan tanpa alasan bahwa kata-kata menjadi ekspresi paling konkret dari pikiran manusia. Kata dapat menggugah kelima panca indera manusia. Orang hanya perlu ingat judul suatu gubahan musik, nama seorang pelukis, makna tertentu, makanan tertentu, parfum favorit, dan sebagainya. Maka segera saja dalam dirinya bangkit kembali bayangan auditif dan visual dari rasa, bau, atau sensasi peraba yang terpancing oleh kata-kata itu. Kata bisa mendatangkan kembali sensasi rasa sakit. Dalam My Life in Art, suatu cerita tentang sakit gigi membuat orang yang mendengarkannya sakit gigi. Seharusnya tidak pernah boleh ada kata tanpa jiwa atau tanpa perasaan di panggung. Di panggung, kata janganlah diceraikan dari gagasan maupun tindakan laku. Di atas panggung, peranan kata adalah membangkitkan segala macam perasaan, hasrat, pikiran, gambaran batin, sensasi visual, audio, dan sensasi lain dalam diri aktor, lawan-lawan mainnya, dan melalui mereka semua dalam penonton. Dari sini kelihatan bahwa kata yang terucap, naskah lakon, tidaklah berharga dari maupun dalam dirinya sendiri. Yang membuat kata-kata itu berharga adalah muatan batin yang berupa subteks dan isi subteks itu sendiri. Ini sesuatu yang cenderung kita lupakan ketika melangkah ke panggung. Kita juga cenderung lupa bahwa lakon yang dicetak baru menjadi karya yang selesai kalau sudah dimainkan di panggung oleh aktor dan dijadikan hidup oleh emosi sejati manusia. Hal yang sama bisa dikatakan untuk gubahan musik. Simfoni belum benar-benar simfoni sampai dimainkan oleh orkestra atau pemusik dalam konser. Ketika seseorang atau aktor dalam hal ini menghembuskan kehidupan perasaannya sendiri ke dalam subteks suatu karya tulis untuk disampaikan ke penonton, terbebaskanlah mata air rohani itu. Esensi batinnya itulah hal-hal sejati yang mengilhami penulis lakon, puisi, dan partitur musik. Seluruh inti karya cipta seperti itu terdapat dalam subteks. Tanpa subteks, kata-kata tidak punya alasan untuk dihadirkan di panggung. Ketika diucapkan, kata-kata berasal dari pengarang. Subteksnya bersumber dari aktor. Seandainya tidak demikian, publik tidak akan susah-susah datang ke gedung pertunjukan. Lebih baik duduk manis di rumah dan membaca sendiri lakon yang sudah dicetak. Tapi hanya di panggunglah suatu drama dapat dimunculkan dengan seluruh kepenuhan dan maknanya. Hanya dalam pergelaranlah kita dapat merasakan jiwa sejati yang menggerakkan lakon dan subteksnya. Ini diciptakan ulang dan disampaikan oleh aktor setiap kali lakon dimainkan. Sang aktorlah yang bertugas memadukan musik perasaannya dengan teks peranannya dan belajar, serta berlatih menyanyikan perasaan itu dalam kata-kata. Ketika kita mendengar melodi dari jiwa yang hidup, saat itulah dan baru saat itulah kita dapat mengapresiasi sepenuhnya
nilai dan keindahan kalimat-kalimat lakon, dan segala kandungannya yang tersembunyi. Dari tugas sebelumnya, kalian telah mengenal alur batin peran dengan langkah progresifnya yang mengarah pada tujuan utama. Kalian juga tahu bahwa alur atau garis batin ini dibuat untuk menciptakan keadaan batin dalam penghayatan peran kalian, dan bahwa kalian dapat menggunakan psikoteknik jika tidak bisa menghayatinya secara spontan. Seluruh proses ini juga berlaku dan juga perlu dalam melisankan kata. Awan, perang, burung nasar, ungu. Ada jeda yang panjang dari satu kata ke kata berikutnya. Pak Torsov mengucapkan dengan nada yang sangat tenang dan dingin. Begitulah cara Pak Torsov memulai pelajaran hari ini. Apa yang terjadi dalam diri kalian ketika kalian menyerap bunyi-bunyi tadi? Misalnya kata awan. Kalian teringat apa? Kalian merasakan apa? Kalian membayangkan apa waktu bunyi itu saya ucapkan? Dalam pikiranku muncul gumpalan asap besar di langit musim panas yang cerah. Sekarang kita coba. Apa tanggapan kalian ketika mendengar kata-kata, "Mari kita berangkat ke stasiun"? Aku melihat diriku meninggalkan rumah, naik taksi, melalui jalan tertentu, menyeberangi jalan lebar, dan akhirnya sampai di stasiun. Leo membayangkan dirinya melangkah naik turun peron, sementara Sonya sudah membayangkan dirinya pergi ke daerah selatan dan mengunjungi beberapa tempat peristirahatan. Setelah kami semua menggambarkan pemikiran kami, komentar Pak Torsov adalah, ternyata dengan 2 atau 3 kata yang nyaris belum keluar dari mulut saya, kalian secara mental sudah mengembangkan sendiri hal-hal yang tersirat melalui kata-kata itu. Betapa cermat kalian menceritakan kepada saya segala yang terpancing oleh frasa pendek yang saya ucapkan. Dengan seksama, kalian menggunakan bunyi dan intonasi, lalu memilih dan memadukan warna kalian untuk menggambarkan kesan visual bagi kita, supaya kita semua melihat gambaran itu dengan mata kalian masing-masing. Betapa kalian sangat ingin melengkapkan frasa kalian seutuh-utuhnya. Juga alangkah besar kepedulian kalian untuk menyampaikan gambaran kalian sebagai reproduksi gambaran asli dalam batin kalian yang terpancing oleh perjalanan imajiner ke stasiun kereta api. Jika kalian selalu melalui proses yang normal seperti itu di panggung dan mengucapkan kata-kata kalian dengan penghayatan seperti tadi, dengan masuk hingga ke inti makna kata-kata itu seperti tadi, kalian bakal cepat jadi aktor hebat. Setelah jeda, Pak Torsov melanjutkan dengan mengulang pengucapan kata awan dengan berbagai cara dan menanyai kami awan macam apa yang dia maksud. Kami kurang berhasil menebak teka-tekinya. Bagaimana Pak Torsov menyampaikan gambaran tentang awan itu? Dengan isyaratkah? Ekspresi wajahkah? Sikap pribadinya terhadap benda itu? Matanya yang mereka-reka bentuk yang tak tampak di langit-langit kelas? Ya, dengan semua itu, kata Pak Torsov. Tanyalah alam, intuisi, apapun yang kalian mau, bagaimana mereka menyampaikan kepada pihak lain gambaran-gambaran yang mereka punyai. Saya tidak ingin, bahkan takut menjadi terlalu eksplisit di bidang yang bukan kompetensi saya. Oleh sebab itu, kita jangan ikut campur dalam kerja alam bawah sadar kita. Lebih baik kita belajar mengerahkan daya spiritual dan organik kita dalam kerja kreatif kita. Marilah, faktor vokal dalam membawakan suatu peran kita jadikan sensitif sekaligus responsif sehingga mampu menampilkan perasaan dan pikiran kita yang terdalam, gambaran-gambaran yang kita lihat dengan mata batin kita, dan seterusnya. Dengan bantuan kata, tidak sulit menyampaikan kepada orang lain gambaran yang kurang lebih konkret tentang burung nasar, ungu, awan. Gambaran yang sangat sulit disampaikan dengan sarana kata adalah konsepsi abstrak seperti keadilan dan hak. Menarik diperiksa, proses batin apa yang timbul ketika kata-kata ini diucapkan. Aku mulai memikirkan kata keadilan dan hak itu, serta berusaha menghayati perasaan yang dibangkitkan oleh kata-kata itu dalam diriku. Awalnya aku bingung, aku tidak bisa memutuskan di mana titik tolaknya. Pikiranku berusaha menalar tema yang terpancing oleh kedua kata itu, menancapkan perhatian padanya dan menembus lebih dalam ke makna intinya.
Aku memperoleh kesan tentang sesuatu yang besar, penting, berbinar, mulia. Tapi semua label ini juga kurang tegas memberikan definisi. Kemudian aku ingat frasa rumusan yang ditandai oleh kata keadilan dan hak. Tapi suatu rumusan yang kering tidak memuaskan ataupun menggerakkan diriku. Emosi-emosi kecil melintasiku, tapi segera menguap. Aku meraih tapi gagal menggenggamnya. Penting untuk mencari suatu yang konkret, bentuk tertentu untuk membingkai abstrak itu. Pada titik kritis ini, yang pertama kali tanggap adalah imajinasiku. Ia mulai melukis gambaran-gambaran visual untukku. Tapi mana mungkin menampilkan keadilan atau hak? Dengan simbol, alegori, emblem? Pikiranku melayang ke semua cara klise untuk mempersonifikasikan aneka gagasan tentang hak dan keadilan. Aku melihat sosok perempuan dengan neraca di tangan dan kitab hukum yang terbuka dengan jari yang menunjuk ke suatu alinea di kitab itu. Tapi pikiran maupun perasaanku tidak puas. Lalu imajinasiku buru-buru menampilkan tafsir visual yang baru dan segar. Sesuatu kehidupan yang berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum dan hak. Pikiran ini lebih mudah diberikan bungkus fisik daripada abstraksi sebelumnya. Pikiran-pikiran tentang kehidupan nyata lebih konkret, lebih mudah diakses, lebih dapat dirasakan dengan jelas. Kita dapat melihat dan setelah melihatnya, dapat merasakannya. Nah, pikiran-pikiran demikian lebih mungkin membuat kita tergerak, tentu membawa kita pada kesan dan kesadaran tentang pengalaman batin. Aku ingat peristiwa dalam kehidupanku, serupa dengan apa yang dibangkitkan oleh imajinasiku di dalam pikiranku, dan ini agak memuaskan perasaanku tentang apa arti keadilan. Waktu kuceritakan kepada Pak Torsov proses pengamatan diri yang kulakukan itu, dia menarik kesimpulan begini. Alam telah mengatur begitu rupa supaya ketika kita sedang melakukan komunikasi kata dengan orang lain, pertama-tama kita melihat kata itu di mata pikiran. Kemudian kita katakan apa yang kita lihat itu. Ketika sedang mendengarkan orang lain, pertama-tama kita menerima dengan telinga apa yang dikatakannya. Kemudian kita menggambarkan di dalam pikiran apa yang kita dengarkan itu. Mendengar adalah melihat apa yang dibicarakan, berbicara adalah menggambarkan cerita visual. Bagi aktor, kata bukanlah sekedar bunyi, melainkan pemunculan dan penciptaan ulang cerita. Jadi ketika kalian sedang menjalin komunikasi verbal di panggung, berbicaralah lebih kepada mata ketimbang telinga. 4. Pak Torsov mulai dengan meminta Paul melisankan sesuatu, tapi karena Paul tidak punya hafalan apapun, Pak Direktur berkata, "Kalau begitu naiklah ke panggung dan ucapkan kalimat atau buatlah cerita pendek seperti aku baru saja dari rumah Ivan Ivanovic. Dia sedang merana, istrinya meninggalkan dia. Aku harus pergi menemui Peter Petrovic untuk menceritakan apa yang terjadi dan memohon dia membantuku menenangkan Ivan yang malang." Paul mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi tanpa membebaskan kesan yang memuaskan. Maka Pak Torsov menjelaskan, "Saya tidak meyakini sepatah kata pun yang kau ucapkan, dan tidak merasa apa yang hendak kau sampaikan kepada saya dengan kata-kata yang bukan kata-katamu sendiri itu. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata itu dengan tulus dan sungguh-sungguh, kalau tanpa latar belakang situasi imajinernya? Lebih dulu kau harus mengetahui situasi imajiner itu, dan membuat gambaran dalam pikiranmu. Tapi saat ini kau tidak tahu, dan juga tidak melihat hal-hal yang tersirat dalam kata-kata yang saya sampaikan padamu tentang Ivan Ivanovic dan Peter Petrovic. Kau harus menciptakan dalam imajinasimu hal-hal tertentu yang mendasari kata-kata itu. Jadikanlah itu alasan pembenaran untuk mengucapkan kata-kata. Selain itu, kau harus berusaha membuat gambaran yang jelas tentang apa yang muncul dari imajinasimu. Ketika itu semua sudah kau penuhi, kata-kata orang lain menjadi kata-katamu, menjadi kata-kata yang kau butuhkan, dan kau akan tahu siapa Ivanovic yang ditinggalkan oleh istrinya itu, siapa Peter Petrovic, di mana mereka tinggal, bagaimana kehidupan mereka, dan apa hubungan antara mereka. Lalu mereka akan menjadi orang-orang yang nyata, orang betulan buatmu. Jangan lupa membuat pengamatan yang cermat dalam pikiranmu tentang apartemen, pengaturan ruang, perabotan, benda-benda kecil di sekitar tempat itu. Pertama kunjungi rumah Ivan dan kemudian rumah Peter. Dari situ kembali lagi ke tempat di mana kau diminta menyampaikan ceritamu. Sementara itu,
Kau pasti melihat jalanan yang kau lalui dengan gerbang rumah-rumah yang kau masuki. Singkatnya, kau harus menciptakan keseluruhan filmnya yang tersusun dari gambaran-gambaran dalam pikiranmu. Subteks yang mengalir terus dan terdiri atas segala latar dan situasi yang ada. Barulah kau peroleh latar belakang untuk memainkan tragedi rumah tangga Ivanovic serta kata-kata yang diberikan padamu untuk kau ucapkan itu. Gambaran-gambaran batin itu akan menciptakan suasana hati yang lalu akan menggugah perasaanmu. Memang di luar panggung, kehidupanlah yang melakukan segalanya ini untukmu. Tapi di panggung, engkaulah si aktor yang harus mempersiapkan dan menciptakan situasinya. Semua ini dilakukan tidak demi realisme maupun naturalisme sebagai realisme dan naturalisme itu sendiri, melainkan karena memang dituntut oleh watak atau alam kreatif kita, alam bawah sadar kita. Kreativitas dan alam bawah sadar kita membutuhkan kebenaran, meski hanya kebenaran imajinasi yang dapat dipercaya dan dihayati, agar kreativitas dan alam bawah sadar itu bisa terus hidup. Setelah gambaran-gambaran itu tercipta, Paul mengucapkan rangkaian kata itu dan menurutku hasilnya sudah lebih baik. Tapi Pak Torsov masih belum puas dengan menjelaskan bahwa Paul tidak punya titik pusat yang menjadi sasaran penyampaian gambaran-gambaran dalam pikirannya. Padahal tanpa titik pusat itu, kalimat-kalimat tidak akan terucap dengan cara yang dapat meyakinkan pendengarnya bahwa kalimat-kalimat itu benar dan memang harus seperti itu. Untuk membantu Paul, Pak Torsov meminta Maria naik ke panggung untuk menjadi titik pusat. Kata Pak Torsov kepada Paul, "Perhatikan dan usahakan terus agar sasaran perhatianmu, yaitu Maria, tidak hanya mendengar dan memahami arti kata-katamu, melainkan juga melihat apa yang kau lihat dengan mata batin sementara kau berbicara kepadanya." Paul bagaimanapun juga merasa tidak mampu melaksanakannya. Jangan ini kau bebankan pada otakmu, dan jangan kau campurkan watak pribadimu. Lakukan saja yang diminta. Hasilnya bukan soal penting. Yang penting kau terus maju dan berusaha mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan bagaimana bertindak, tepatnya bertindak terhadap Maria, terhadap gambaran dalam pikiran Maria yang saat ini menjadi tujuanmu. Faktor penting adalah aktivitas batinmu. Paul kemudian menggambarkan perasaannya ketika ia melakukan eksperimen itu. Akan saya sampaikan momen-momen yang penting dalam perasaan saya, Paul menjelaskan. Pertama, sebelum saya dapat menyampaikan apa-apa kepada Maria, saya harus mengatur bahan yang ingin saya sampaikan. Saya harus menjajaki makna inti dari apa yang hendak saya katakan dan mengingat kembali fakta-fakta, situasi yang ada yang akan saya reproduksikan. Saya harus membayangkan semua itu terlebih dahulu dalam pikiran saya. Saat segalanya sudah siap dan saya sampai pada tahap mewujudkan dalam ekspresi fisik, semua serasa masuk ke tahap pematangan dan pergerakan. Pikiran-pikiran saya, perasaan, imajinasi, penyesuaian, ekspresi wajah, mata, tangan, tubuh, semuanya mengatur diri untuk menemukan pendekatan yang tepat terhadap sasaran yang sudah ditetapkan. Rasanya seperti menyetem, seperti mempersiapkan suatu orkestra besar. Mulailah saya memperhatikan diri saya sendiri dengan cermat. Dirimu sendiri? Bukan Maria? Potong Pak Torsov. Rupanya tidak penting buatmu apakah Maria mengerti maksudmu, merasakan apa yang tersirat dari kata-kata yang kau ucapkan, atau melihat melalui matamu semua yang terjadi dalam kehidupan Ivan Ivanovic. Tidakkah ini berarti bahwa ketika kau sedang menyampaikan kata-kata itu kepada Maria, kau melakukannya tanpa dorongan alamiah untuk membuat Maria melihat gambaran-gambaran itu di dalam pikiranmu? Semua ini membuktikan tindakan batinmu masih kurang. Di samping itu, kalau kau memang benar-benar punya niat yang menyampaikan kata-katamu padanya, kau tidak akan mengucapkan seperti sedang ngomong sendiri, tanpa memandang Maria dan tanpa menyesuaikan dirimu dengannya. Seperti yang harus kau lakukan, dan mestinya ada saat-saat engkau menunggu untuk melihat efek kata-katamu. Momen-momen yang baru saja saya katakan itu sangat penting bagi lawan mainmu, supaya ia dapat menyerap subteks gambaran-gambaran dalam pikiranmu. Itu tidak mungkin dilakukan dalam satu gebrakan. Prosesnya sedikit demi sedikit. Kau menyampaikan, kau mengambil jeda. Lawan mainmu menyerap apa yang kau sampaikan. Kau melanjutkan, jeda lagi, dan seterusnya. Tentu saja saat melakukan ini, kau harus ingat keseluruhan yang akan kau sampaikan. Untukmu sebagai pembuat subteksnya, ini memang serta-merta sudah jelas. Tapi buat lawan mainmu, itu hal baru yang masih harus dipecahkan atau diserap lebih dulu.
Perlu waktu. Kalau kau tidak memberi kesempatan supaya hal itu terjadi, hasilnya bukan percakapan antara kamu dan manusia hidup lain, melainkan monolog seperti yang begitu sering kita dengar dalam pergelaran teater. Akhirnya Pak Torsov berhasil membuat Paul melakukan apa yang diminta. Pak Torsov membesarkan hati Paul untuk berusaha membuat Maria mendengar dan merasakan apa yang ada di pikirannya. Maria dan juga kami semua mengerti dan benar-benar merasakan hingga taraf tertentu apa yang tersirat di balik kata-katanya, subteksnya. Paul sendiri begitu gembira. Ia menyatakan bahwa hari ini adalah pertama kalinya ia secara intelektual dan emosional mengalami makna praktis penyampaian subteks imajiner kepada orang lain. Sekarang kalian mengetahui arti menciptakan arus ilustrasi yang mengalir tanpa putus di bawah larik-larik yang diucapkan dalam suatu lakon, kata Pak Torsov ketika menyimpulkan pelajarannya. 5. Sepanjang perjalanan pulang, Paul menceritakan padaku apa yang dialaminya dalam mengerjakan sketsa Ivan Ivanovic hari ini. Jelas bahwa yang paling membekas padanya adalah bahwa dalam membuat orang tergerak dan tercekam oleh apa yang ada dalam pikirannya, ternyata kata-kata sangat lumrah yang menurut Pak Torsov harus ia ucapkan secara tak terasa, telah menjadi kata-kata yang memang harus diucapkan untuk tujuan sendiri. Kau lihat, kecuali kamu menceritakan fakta bahwa istri Ivanovic meninggalkan dia, maka tidak akan ada cerita. Paul menjelaskan. Kalau tidak ada cerita, maka tidak ada yang dapat menjadi dasar subteks yang ilustratif. Kau lalu tidak punya kebetulan untuk membuat gambaran batin untuk dirimu sendiri atau untuk kau sampaikan kepada siapapun juga. Dan fakta utama dari kejadian sedih dalam kehidupan Ivan Ivanovic adalah sesuatu yang tidak bisa kau sampaikan dengan cara mengirim berkas sinar, dengan gestur, dengan ekspresi wajah. Kau harus berbicara. Itulah saat ketika aku benar-benar menghargai kata-kata yang didekatkan padaku. Aku mencintai kata-kata itu seolah itu kata-kataku sendiri. Ku peluk kata-kata itu dengan penuh gairah, ku gulung di bawah lidahku, ku timbang-timbang setiap bunyi yang ada di situ. Ku sayangi benar setiap intonasinya. Aku lalu tidak membutuhkan kata-kata itu untuk menggulirkan laporan mekanis atau sebagai sarana untuk suara atau teknikku, melainkan untuk tujuan aktif, yaitu membuat pendengarku menyadari penting hal yang kusampaikan. Dan kau tahu apa yang terindah dari semua ini? Ia meneruskan masih setengah puisi. Segera setelah kata-kata itu menjadi milikku, aku merasa betah, kerasan di atas panggung. Dari manakah rasa tenang dan terkendali itu tiba-tiba muncul? Sungguh perasaan yang indah bahwa aku bisa mengatur diriku sendiri, meraih hak untuk tidak terburu-buru dan dengan tenang membuat orang lain menunggu. Aku tancapkan satu kata mengikuti kata yang lain dengan menyadari sasaranku. Dan pada kata-kata itu, kusertakan konotasi demi konotasi yang memberikan kejelasan. Kau tentunya orang yang paling bisa melihat nilai dan hasil dari ketenangan dan keterkendalianku itu. Karena kau tahu betul betapa takutnya ketika berdua ketika harus mengambil jeda di panggung. Padahal sesungguhnya itu bukan jeda dalam arti berhenti sejenak. Karena bahkan ketika aku sedang tidak berbicara pun aku tidak pernah berhenti aktif. Cerita Paul sangat mengasyikan bagiku. Aku singgah di rumahnya dan terus tinggal di sana sampai makan malam. Selama makan malam, pamannya yang sebagai aktor senior sangat tertarik untuk mengetahui kemajuan keponakannya. Menanyakan kegiatan kami di kelas hari ini. Paul ceritakan kepadanya apa yang baru saja dijelaskannya kepadaku. Pamannya mendengarkan, tersenyum, dan mengangguk-angguk kepalanya, dan setiap kali mengiyakan, benar. Pada satu saat tiba-tiba ia terlonjak dan berseru, "Itu dia, kau tepat sasaran. Pengaruhi orang yang menjadi titik pusat perhatianmu. Masuki jiwanya dan akan kau temukan dirimu lebih terbawa lagi karena melakukannya. Dan kalau kau sendiri sudah terbawa, orang lain akan lebih terbawa. Maka kata-kata yang kau ucapkan akan lebih menggugah daripada sebelumnya." Acting atau laku-laku yang nyata dan produktif dengan tujuan yang jelas adalah faktor terpenting dalam kreativitas dan dengan demikian dalam bicara pula. Berbicara adalah berakting. Acting atau laku itu menjadikan tujuan kita mantap. Menanamkan dalam diri orang lain apa yang kita lihat dalam diri sendiri. Tidak terlalu penting apakah orang lain akan melihat atau tidak melihat hal yang ada di dalam pikiranmu. Itu urusan alam dan bawah sadar.
Tugasmu adalah berkehendak menanamkan segala yang dilihat mata batinmu ke dalam diri orang lain. Kehendak itulah yang akan melahirkan serta mengembangbiakan laku atau akting. Tampil di hadapan publik yang bagus, mengoceh sekian teratata lalu pergi adalah satu hal. Tapi muncul di panggung dan membawakan laku atau berakting adalah masalah lain. Yang aku sebut di depan itu teatrikal. Yang kusebut belakang itu hal manusiawi. 6. Ketika kita memikirkan ihwal tertentu atau membayangkan objek tertentu, kejadian tertentu, mengingatkan pengalaman dalam kehidupan nyata maupun imajiner, kita tidak hanya berakting dengan perasaan, kita tidak hanya bereaksi dengan perasaan, melainkan menyampaikannya pula dalam laporan pandangan mata, dalam batin kita, kata Pak Torsov membuka pelajaran hari ini. Tapi dalam melakukannya, penampakan dalam batin itu harus hanya berhubungan dengan tokoh yang sedang kalian bawakan dan bukan dengan aktor yang memerankannya. Sebab, kalau kehidupan pribadi aktor itu tidak mirip dengan kehidupan pribadi perannya, maka keduanya tidak akan berjalan serasi. Maka ketika kita sedang di panggung, hendaknya yang menjadi perhatian utama kita adalah bagaimana cara terus-menerus memantulkan dalam penglihatan batin kita hal-hal yang serupa dengan yang ada dalam penglihatan batin tokoh yang sedang kita mainkan. Arus citra atau gambaran batin ini yang isinya berasal dari segala macam ciptaan rekaan dan situasi yang ditentukan dalam lakon akan menghidupkan peran dan memberi dasar untuk semua yang dilakukan peran atau tokoh itu. Keinginan, pikiran, dan perasaannya. Lebih dari itu, hal itu juga sangat membantu aktor dalam menancapkan perhatian pada kehidupan batin peran yang dibawakannya. Terakhir kali itu, kita menggarap monolog pendek tentang Ivan Ivanovic dan Peter Petrovich. Lanjut Pak Torsov. Tapi sekarang marilah kita andaikan semua dialog dari seluruh adegan dalam suatu lakon sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya. Dengan cara yang sama, seperti kita menggarap beberapa kata yang diperjelas dengan jika dan situasi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, seluruh teks lakon akan didampingi arus citra subteks, seperti gambaran bergerak yang terus-menerus diproyeksikan ke layar di batin kita untuk menuntun kita ketika berbicara dan berbuat di panggung. Perhatikanlah ini dengan seksama dan gambarkan ilustrasi imajinatif ini dengan cakapan-cakapan peran kalian tiap kalian membawakan peran. Usahakan agar apa yang kalian katakan menyampaikan citra-citra ini dan bukan hanya menyampaikan kata-kata. Apa rahasia metode yang saya tawarkan kepada kalian ini? Sangat jelas dan sederhana. Untuk mengungkapkan makna inti sebuah teks, kita harus menembus jauh ke dalam teks itu dan merasakannya secara mendalam. Meski demikian, hal itu sulit dan tidak selalu bisa dilakukan. Karena pertama, salah satu unsur dasar subteks adalah ingatan tentang emosi yang dirasakan. Ini adalah faktor yang paling cepat buyar, menghilang, suka berubah secara tak terduga-duga, sukar dipegang, dan tidak stabil. Kedua, kita membutuhkan daya perhatian dengan berdisiplin yang ketat supaya mampu berkonsentrasi pada makna di balik kata. Lupakan seluruh perasaan dan pusatkan seluruh perhatian pada gambaran-gambaran batin. Pelajari gambar-gambar itu secermat, seutuh, sedalam, dan sejelas mungkin yang kalian bisa. Dan ketika tiba saatnya kau bawakan peranmu, dan kata-kata itu kau ucapkan bukan untuk dirimu, bukan untuk penonton, melainkan untuk orang yang menjadi lawan bermainmu, metode ini akan menghasilkan stabilitas dan daya yang lebih besar. Tujuan untuk menyampaikan apa yang ada di mata batin kalian kepada mata batin pasangan bermain dalam satu adegan menurut kalian berakting dengan tuntas. Tujuan untuk menyampaikan apa yang ada di mata batin kalian kepada mata batin pasangan bermain dalam suatu adegan menuntut kalian berakting dengan tuntas. Hal ini akan memperkuat kemauanmu dan bersama-sama dengan trio kekuatan motif batin semua unsur dalam jiwa kreatif aktor. Mengapa kita tidak memanfaatkan ingatan visual yang menguntungkan ini? Kalau sudah kita tetapkan dalam diri kita runutan cerita yang mudah kita temui ini, jauh lebih mudahlah tugas kita untuk selalu berada pada jalur subteks dan garis tembus laku yang benar.
Terlebih lagi, kalau kita terus memaparkan apa yang kita lihat, ini menjadi cara yang tepat untuk membangkitkan sensasi yang muncul berulang-ulang dari timbulan ingatan emosi kita yang sangat kita butuhkan dalam menghayati peran kita. Oleh sebab itu, dengan terus menjaga citra-citra itu tetap bermain di muka mata batin kita memikirkan dan merasakan subteks peran yang kita mainkan. Metode ini bukanlah hal baru bagi kita. Kita menggunakan berbagai metode yang mirip dengan ini saat belajar tentang gerak dan laku. Waktu itu kita menggunakan laku fisik yang lebih jelas dan mantap untuk membantu membangkitkan ingatan emosi kita yang tidak stabil agar tercipta garis yang tak terputus-putus untuk sebuah peran. Sekarang kita gunakan metode yang sama, demi tujuan yang sama pula, yaitu menciptakan garis tak terputus-putus untuk cerita batin, lalu kita sampaikan dengan kata. Sebelum ini kita menggunakan tindakan fisik yang berfungsi sebagai umpan bagi perasaan kita ketika kita bekerja mengembangkan laku. Sekarang, citra-citra batin itulah yang berfungsi sebagai umpan bagi perasaan kita ketika kita sedang menggarap kata dan bicara. Sering-seringlah film batin itu kalian putar untuk mata batin kalian, dan seperti pelukis atau penyair, lukisan apa dan bagaimana kalian menontonnya dalam penayangan sehari-hari. Selama pemutaran ini, setiap saat kalian harus waspada dan menyadari apa yang harus diucapkan di atas panggung. Mungkin saja setiap kali kalian mengulang pemutaran dan memberikan laporan pandangan mata, kalian mengucapkan paparan yang sama dengan perbedaan kecil di sana-sini. Semua itu bagus. Yang tak terduga dan yang improvisasi selalu merupakan dorongan terbaik bagi kreativitas. Untuk menanamkan dan memantapkan kebiasaan ini diperlukan kerja yang lama dan sistematis. Pada hari-hari ketika perhatianmu kurang stabil, ketika garis subteks peran kalian terancam, cepatlah sambar objek konkret dalam penglihatan batinmu seperti meraih sabuk pengaman. Dan masih ada keuntungan lain. Seperti kita semua tahu, dialog tokoh yang kita perankan cepat usang karena sering diulang-ulang. Tapi kebalikannya, citra-citra batin ini semakin kuat dan luas kalau semakin sering kalian ulang. Imajinasi tidak pernah mengaso. Selamanya imajinasi menambahkan sentuhan baru, detail-detail untuk mengisi dan menyemarakkan gambaran hidup film batin kita. Jadi hanya keindahan dan kebaikanlah yang dihasilkan dari seringnya gambaran batin itu kita tayangkan ulang. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana membuat iringan ilustrasi subteks dan bagaimana memanfaatkannya. Lebih dari itu, kalian sudah mengerti rahasia metode psikoteknik ini. 7. Jadi, salah satu fungsi pelisanan kata di panggung adalah untuk berkomunikasi dengan lawan main kalian dalam suatu adegan, dengan sarana subteks berilustrasi untuk dialog kita atau untuk kita tonton sebagai tayangan bagi kita sendiri. Itulah kata-kata pembuka Pak Torsov untuk pelajaran hari ini. Coba lihat, apakah fungsi pelisanan ini dimanfaatkan dengan semestinya? Kata Pak Torsov, berpaling ke Vanya. Naiklah ke panggung dan ucapkan larik apapun yang kau pilih. Kata-kata Vanya seperti biasa keluar dengan meletup-letup dan tidak jelas perhentiannya. Ia mengubah prosa menjadi racauan. Sementara puisi menjadi prosa edan-edanan. Belum sepatah kata pun saya pahami, kata Pak Torsov memotong. Dan saya tetap tidak akan bisa memahami apapun kalau rangkaian katamu masih terus kamu jadikan daging cincang seperti itu. Tidak ada dasar untuk membahas secara serius subteks apapun di sini. Bahkan teks pun tidak ada. Sesuatu tergelincir dari lidahmu semau-maunya sendiri, tanpa peduli apa maumu, tanpa peduli kesadaranmu atau apapun yang lain kecuali pasokan nafasmu. Maka sebelum kita lanjutkan, kata-kata dalam monologmu itu harus kamu tata dan kamu atur dalam kelompok-kelompok yang semestinya. Baru setelah itu kamu bisa memisahkan kata mana berhubungan dengan apa. Bagian-bagian mana merupakan keutuhan dalam satu frasa atau seluruh gagasan. Untuk membagi bicara menjadi beberapa birama, kita harus menentukan perhentian atau jeda logis. Seperti yang pasti telah kau ketahui, jeda logis memiliki dua fungsi yang konkret. Seperti yang pasti telah kau ketahui, jeda logis memiliki dua fungsi yang kontras.
Jeda logis mempersatukan kata-kata dalam kelompok-kelompok atau birama wicara dan memisah-misahkan kelompok-kelompok itu. Sadarkah kau bahwa peruntungan manusia bahkan seluruh hidupnya bergantung pada posisi jeda itu? Misalnya sederetan kata ini. Maaf, tak mungkin ke Siberia. Bagaimana bisa kita memahami? Bagaimana bisa kita pahami arti susunan kata itu bila kita belum mengetahui di mana jeda logis yang diletakkannya? Berikanlah jeda itu, maka makna kata-kata itu menjadi jelas. Kau dapat mengucapkannya. Maaf, tak mungkin Siberia ke... Atau, maaf, tak mungkin ke Siberia. Dalam pengucapan pertama, itu adalah permintaan maaf. Sedangkan dalam cara pengucapan kedua, maknanya adalah keputusan hukuman pembuangan ke Siberia. Tidak ada ampun. Sekarang ulangi monologmu dan berikan jeda-jedanya, maka baru kamu akan bisa memahaminya. Dibantu Pak Torsov, Vanya membagi frasanya menjadi kelompok-kelompok kata, lalu mulai mengulang mengucapkannya. Setelah birama kedua, Pak Direktur menghentikan dia. Antara dua jeda logis, kita harus mengucapkan teks yang berada di tengahnya dengan sepaduh mungkin. Lebur sampai nyaris menjadi satu kata. Jangan kau penggal-penggal dan kau muntahkan potongan per potongan seperti itu. Tentu saja pengecualian yang mengharuskan jeda di tengah birama. Tapi itu ada aturannya sendiri yang akan kita pelajari kemudian. Kami sudah tahu, bantah Gracia. Kami tahu bagaimana membaca menurut tanda baca. Maaf bila saya katakan, tapi itu sudah diajarkan di sekolah dasar. Kalau kalian sudah tahu, mengapa tidak berbicara dengan benar? Balas Pak Torsov. Lebih jauh lagi, mengapa kalian tidak memenuhi sebaik mungkin persyaratan berbicara yang baik dan benar itu ketika kalian di panggung? Saya ingin melihat kalian lebih sering menggunakan buku tulis dan pensil di tangan. Bagi-bagilah bahan bacaan kalian menjadi birama-birama pelisanan. Resapkan birama-birama itu dengan telinga, mata, dan tangan. Membaca menurut pembagian birama, wicara mempunyai unsur lain. Membaca menurut pembagian birama wicara mempunyai unsur lain yang mengandung keuntungan praktis yang besar bagi kalian. Itu membantu proses merasakan dirimu sendiri dalam peranmu. Membagi bahan bacaan menjadi birama-birama dan membaca teks menurut pembagian birama itu mengharuskan kita menganalisis frasa dan menemukan intinya. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak dapat mengetahui cara mengucapkannya. Kebiasaan berbicara dalam birama akan membuat bentuk bicaramu bertambah anggun. Maknanya lebih dalam dipahami dan lebih mendalam, karena kau dipaksa untuk terus memperhatikan inti makna dari apa yang sedang kau katakan ketika di panggung. Sebelum itu tercapai, tak ada gunanya kau mencoba menjalankan salah satu fungsi pokok kata-kata itu, yakni menyampaikan subteks ilustrasi monologmu, atau bahkan melakukan kerja persiapan penciptaan subteks. Selalu, kerja pertama yang harus dilakukan dalam menggarap wicara atau kata-kata adalah membaginya ke dalam birama-birama dan memberikan jeda-jeda logis di tempat yang semestinya. 8. Aku yang pertama kali dipanggil untuk melakukan pelisanan hari ini. Waktu aku disuruh memilih teks, kuputuskan untuk melisankan beberapa larik dari Othello. Laksana Laut Pontik. Arusnya yang dingin beku dan alirannya yang nekat. Tak pernah maut surut, melainkan teguh bertetap arah menuju Propotik dan Hellespont. Demikianlah pikiran-pikiranku yang celaka dengan langkah gerakan perkasa. Pantang berbalik ke belakang, pantang surut ketika cinta lemah lembut. Hingga pembalasan dendam yang lunas dan meluas menelan segalanya. Tak ada titik pada penggalan dari lakon Othello itu, dan frasa itu sangat panjang sehingga aku harus terburu-buru sampai ke akhirnya. Rasanya itu harus kuucapkan secara utuh sekaligus, tanpa berhenti bahkan untuk mengambil nafas. Tapi tentu saja itu tidak akan bisa kulakukan. Tidak heran kalau beberapa birama aku sapu begitu saja. Aku nyaris kehabisan nafas dan ketika selesai, wajahku memerah karena tegang. Supaya apa yang baru saja terjadi padamu itu tidak terulang di waktu akan datang,
Saya sarankan agar yang pertama kali kau lakukan adalah mengerahkan bantuan dari jeda logis. Bagilah wicara itu menjadi birama-birama, karena seperti yang sudah kau lihat sendiri, kau tidak bisa menyampaikannya secara utuh sekaligus. Itulah komentar Pak Torsov ketika aku selesai. Jadi beginilah aku membagi jeda, ditandai dengan tanda bintang. Laksana Laut Pontik, arusnya yang nekat beku dan alirannya yang nekat. Tak pernah maut surut, melainkan teguh bertetap arah menuju Propotik dan Hellespont. Demikianlah pikiran-pikiranku yang celaka dengan langkah garang perkasa. Pantang berpaling ke belakang, pantang surut ketika cinta lemah lembut. Hingga pembalasan dendam yang lunas dan meluas menelan segalanya. Ya, cukuplah itu untuk latihan. Pak Torsov menyetujui. Kemudian menyuruhku mengucapkan kalimat yang sangat panjang itu berulang-ulang sesuai dengan jeda-jeda yang sudah kutentukan. Setelah aku melakukannya, ia berkata bicaraku tidak menjadi lebih mudah didengarkan dan dipahami. Satu-satunya yang patut disayangkan adalah kami masih belum merasakannya, tambah Pak Torsov. Halangan utamanya kau sendiri. Kau sangat terburu-buru sehingga tidak memberi kesempatan kepada dirimu sendiri untuk menyelami apa yang kau katakan. Kau tidak sempat memeriksa dan merasakan apa yang ada di balik kata-kata itu. Sebelum kau belum melakukannya, tidak ada lagi hal yang lain bisa kau capai. Itu sebabnya lebih dulu kau harus menghilangkan ketergesahanmu. Saya ingin sekali begitu, Pak. Tapi bagaimana caranya? Aku bertanya kebingungan. Saya tunjukkan satu cara. Pak Torsov berpikir sejenak dan kemudian berkata, kau sudah mencoba melisankan cakapan Otelo dengan jeda logis dan birama kata. Itu bagus. Sekarang lisankan untuk saya menurut tanda baca. Tidakkah itu sama? Ya, tapi tidak sepenuhnya sama. Tanda baca membutuhkan intonasi vokal yang khusus. Titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lainnya memiliki konotasi khusus yang khas. Tanpa intonasi ini, tanda-tanda baca tidak akan berfungsi. Misalnya, hilangkan suara menukik turun yang menandakan berakhirnya suatu kalimat. Maka pendengar tidak akan tahu bahwa kalimat sudah selesai dan tidak akan ada kelanjutannya lagi. Hilangkan lagu ucapan yang khas pada kalimat tanya. Hilangkan lagu ucapan yang khas pada kalimat tanya. Maka pendengar tidak akan tahu bahwa sebuah pertanyaan telah dilontarkan dan bahwa jawaban dari si pendengar sedang ditunggu. Setiap intonasi menghasilkan efek tertentu yang membuat pendengarnya merasa harus melakukan sesuatu. Simbol fonetik yang berupa tanda tanya meminta jawaban. Tanda seru untuk menyampaikan simpati, persetujuan atau protes. Titik 2 meminta perhatian lebih besar terhadap kata-kata di belakang tanda itu, dan sebagainya. Dalam semua intonasi itu ada daya ekspresi yang tinggi. Sifat yang sudah dengan sendirinya terkandung dalam tanda baca inilah yang dapat mencegah ketergesahanmu. Itulah mengapa saya tekankan tanda-tanda baca itu di sini. Sekarang ulangi kalimat Otelo dengan memperhatikan semua tanda baca dan pola ucapan yang sesuai dengan tanda baca itu. Ketika aku mulai melisankan lagi monolog itu, aku merasa sedang berbicara dengan bahasa asing. Sebelum mengucapkan sepatah kata, aku merasa dorongan untuk menimbang-nimbang, menebak-nebak, menyembunyikan apapun yang menyebabkan aku bimbang. Lalu aku berhenti, tak sanggup melanjutkan. Ini membuktikan bahwa kau tidak tahu selak-beluk bahasamu sendiri, dan khususnya selak-beluk tanda baca. Seandainya kau tahu, akan mudah saja melakukannya. Ingatlah kejadian ini. Ini satu alasan lagi bagimu untuk menyadari kebutuhan mempelajari secermat-cermatnya kaidah pelisanan wicara. Tampaknya saat ini tanda baca mengganggumu ketika kau berbicara. Mari kita usahakan supaya tanda baca membantumu, bukannya menghambatmu. Saya tidak bisa memperagakan semua tanda baca, kata Pak Torsov. Jadi saya akan bereksperimen dengan salah satu saja. Kalau peragaan ini nanti berhasil meyakinkan kalian tentang gagasan saya, silakan kalian bereksperimen sendiri dengan tanda baca lain. Saya ulangi, tujuan saya bukan untuk mengajari kalian, melainkan untuk membuat kalian yakin bahwa kalian harus mempelajari kaidah wicara. Untuk eksperimen kita, saya akan menggunakan koma, karena koma nyaris merupakan satu-satunya tanda baca yang muncul dalam penggalan naskah Otelo yang kau pilih.
Coba kau ingat, apa yang secara naluri ingin kau lakukan setiap kali kamu sampai pada koma? Pertama, kau ingin jeda. Tapi kau juga ingin ada sentakan meninggi pada suaramu di suku kata terakhir dari kata terakhir di muka koma. Tidak memberinya tekanan kecuali jika secara logis perlu. Setelah itu, kau biarkan nada tinggi mengembang di udara sejenak. Dengan sentakan meninggi itu, suaramu terbawa dari bawah ke atas seperti benda berpindah dari rak bawah ke atas. Bentuk sentakan dalam garis laku naik itu bisa bermacam-macam, dan sampai ke ketinggian manapun, naik 3 interval atau 5 atau 1 oktav, lalu naiknya dapat kau buat pendek dan terjal, bisa pula mengayun lebar, halus, kecil, dan sebagainya. Hal yang luar biasa tentang koma adalah bahwa koma punya sifat yang ajaib. Garis lengkung itu nyaris seperti tangan terangkat untuk memberi peringatan, membuat pendengar sabar menantikan akhir kalimat yang belum selesai. Apa kau sadari betapa pentingnya ini, terutama untuk orang yang gugup seperti kau, atau orang seperti Fanya yang cenderung gagap dan terbata-bata? Kalau saja kamu yakin bahwa sesudah garis lengkung suaramu itu, para pendengarmu dengan sabar mau tak mau menantikan kau lanjutkan dan akhiri kalimat yang telah kau mulai. Tak ada alasan bagimu untuk terburu-buru. Ini akan membuatmu tenang dan mencintai koma dengan segala manfaatnya. Cobalah rasakan sendiri betapa menyenangkan ketika kau melisankan cerita panjang dengan kalimat-kalimat panjang seperti yang kau bawakan tadi. Kau mengangkat laku bicaramu sebelum koma, lalu kau berhenti, menunggu dengan penuh kepercayaan diri, yakin bahwa tak ada yang menyelamu atau memburu-buru kamu. Alih tugas dan alih kerja, sementara dari dirimu ke orang lain ini, membuatmu tenang-tenang saja ketika berhenti bicara dan menunggu. Karena jeda itu menjadi kebutuhan orang yang kau ajak bicara, yang sebelumnya kau rasa memburu-buru kamu. Apakah kalian setuju? Pak Torsov menyudahi ucapannya dengan sentakan vokal yang sangat jelas mengungkapkan pertanyaannya, lalu diam, menunggu jawaban kami. Kami menunggu untuk berpikir apa yang akan dikatakan dan kami semua tegang karena tidak menemukan jawaban. Tapi Pak Torsov tetap tenang karena penundaan itu terjadi karena kami, bukan karena dia. Selama jeda itu Pak Torsov mulai tertawa dan menjelaskan alasannya. Belum lama ini saya menjelaskan kepada pembantu rumah tangga baru di mana harus menggantung kunci pintu depan. Saya katakan, tadi malam waktu saya masuk ke rumah dan melihat kunci itu tidak dicabut dari lubang. Kemudian, setelah membiarkan lagi kalimat saya naik, saya lupa mau berkata apa. Jadi saya berhenti bicara, lalu pergi ke kamar baca. 5 menit berlalu, saya mendengar pintu diketuk. Pembantu saya itu menjengukkan kepalanya ke kamar baca, matanya penuh dengan keingintahuan dan wajahnya penuh tanda tanya. Dan melihat kunci itu tidak dicabut dari lubang. Lalu apa? Tanyanya. Nah, kalian lihat, akibat dari naiknya suara di depan koma itu bertahan selama 5 menit. Dan menuntut adanya penurunan lagi ucapan yang menandai titik akhir kalimat itu. Tuntutan itu tidak bisa dirintangi, harus dipenuhi. Dalam mengingatkan kembali apa-apa saja yang kami lakukan dalam pelajaran hari ini, Pak Torsov meramalkan bahwa aku akan segera mengatasi rasa takutku pada jeda, karena aku sudah mengerti rahasia bagaimana membuat orang lain menungguku. Ketika aku sudah melampaui tahap pembelajaran yang sekarang ini, yaitu tahap belajar menggunakan jeda untuk menambahkan kejelasan dan ekspresi wicaraku untuk meningkatkan dan memperkuat komunikasiku dengan orang lain, aku tak hanya tidak takut pada jeda, bahkan kebalikannya, aku begitu menggemari jeda sampai cenderung terlalu banyak menggunakannya. 9. Pak Torsov tampak sangat bergairah ketika masuk kelas hari ini. Kemudian tiba-tiba tanpa alasan apapun, dia mengumumkan dengan suara yang tenang tapi sangat tegas. Bila kalian tidak memberikan perhatian serius pada pelajaran kalian, saya tidak mau bekerja sama dengan kalian. Kami semua terhenyak, saling berpandangan dan bersiap-siap untuk meyakinkan beliau bahwa kami sangat tertarik dengan pelajarannya. Tapi sebelum kami sempat berkata apapun, meledaklah tawa Pak Torsov. Apakah kalian merasakan bahwa saya sedang gembira sekali? Ia bertanya.
Kegembiraan saya memuncak karena baru saja saya baca di koran tentang sukses cemerlangnya salah seorang murid kesayangan saya. Walaupun begitu, saya tinggal berbicara dengan pola intonasi yang dirancang untuk menyampaikan sesuatu yang jelas, tegas, tak boleh ditawar, dan langsung sajalah saya berubah. Di dalam pikiran kalian, menjadi guru kolot yang keras, pemarah, dan suka main bentak. Ada intonasi tertentu yang sudah terpatok, tak hanya untuk kata-kata, satu persatu dan tanda baca, melainkan juga untuk keseluruhan frasa dan kalimat. Bentuk-bentuk intonasi itu sudah pasti dan dasarnya alamiah. Intonasi-intonasi itu punya nama. Misalnya pola intonasi yang saya gunakan tadi dinamakan leher angsa alias titik tekuk ganda. Pertama ada ubahan nada naik hingga titik tinggi di mana tanda koma bertepatan dengan jeda logis. Lalu, setelah tekukan atau kelokan, ada perhentian sejenak sebelum suara mendadak menukik, turun hingga ke alas atau dasar pola ini. Beginilah bagannya. Pak Torsov kemudian membuat gambar berikut di secari kertas. Bila kalian tidak bisa memberikan perhatian serius pada pelajaran kalian, saya tidak mau bekerja sama dengan kalian. Infleksi atau ubahan naik turun suara ini wajib. Ada banyak pola fonetik lain untuk keseluruhan frasa. Tapi saya tidak akan memperagakan semua itu kepada kalian karena saya tidak sedang mengajarkan soal itu. Saya hanya menceritakannya sedikit. Aktor haruslah akrab dengan pola-pola fonetik ini. Berikut adalah salah satu kegunaan di antara banyak manfaat lain yang dibutuhkan aktor. Ketika aktor di panggung, seringkali terjadi entah karena rasa malu atau alasan lain, jangkauan vokalnya tiba-tiba menyusut di luar kemauannya dan pola fonetiknya kehilangan alur. Aktor Rusia misalnya, cenderung berbicara dengan kunci minor, kontras dengan aktor Latin yang lebih suka kunci mayor. Ciri khas ini menguat dan tampak makin jelas waktu mereka sedang di panggung. Sementara aktor Prancis menggunakan nada yang nyaring dalam mengucapkan kata kunci sebagai seruan gembira. Aktor Rusia membagi intervalnya dengan cara berbeda dan bila memungkinkan menukik ke nada yang datar. Aktor Prancis melincahkan intonasi dengan merentang suatu frasa hingga batas tertinggi jangkauan vokalnya. Sedangkan aktor Rusia dalam membawakan frasa yang sama, suaranya mungkin 2 atau 3 nada lebih rendah. Sementara aktor Prancis akan mulai menukikan suaranya turun jauh-jauh sebelum titik. Aktor Rusia akan memangkas beberapa nada terendah sehingga melemahkan ketegasan titik sebagai ujung kalimat. Ketika praktik menelan suku-suku kata terakhir ini dilakukan dalam membawakan lagu rakyat, itu tidak akan kelihatan. Tapi waktu aktor Rusia mencoba melakukannya dalam memainkan lakon Molière atau Goldoni dalam bahasa aslinya, dia membawa-bawa kunci minornya ke wilayah mayor yang nyaring dan cerah. Kecuali kalau bawah sadarnya ikut dikerahkan dalam bermain. Disinilah aktor akan menemukan bahwa intonasinya berlawanan dengan kemauannya, dapat menjadi kurang variasi. Lalu bagaimana cara mengobati cacat ini? Mereka yang tidak menyadari pola-pola wajib yang dibutuhkan dalam suatu frasa tertentu atau bersumberkan dari kata tertentu, mendapat diri berhadapan dengan masalah yang tak terpecahkan. Sedangkan mereka yang terbiasa dengan pola-pola wajib akan menemukan intonasi yang tepat. Mereka memulai dengan mematuhi alur atau grafik fonetik yang lahiriah untuk sampai pada landasan batiniah pola-pola dan interval vokal tertentu itu. Dalam kasus-kasus demikian, perluaslah jelajahan wicara kalian dari segi lahiriah. Sedangkan untuk perluasan interval suara dalam intonasi kalian, dasarkanlah pada alasan batiniah. Cara ini akan membantu kalian makin mendekati kebenaran, kesejatian yang kalian cari. Dalam soal menemukan landasan untuk meluaskan jangkauan vokal dan meningkatkan interval intonasi, temperamen berpengaruh cukup besar. Jadi begitulah, jika perasaan kalian dengan hidup dan lincah menanggapi intonasi-intonasi yang diumpankan dari luar, itu akan membantu. Dengan demikian, jika ada masalah dengan intonasi kalian, mulailah dengan pola eksternal yang lahiriah.
Temukan dasar untuknya di dalam diri kalian, lalu lanjutkan terus sampai tercapai perasaan yang tepat dan wajar. Sementara Pak Torsov masih berbicara, sekretarisnya yang banyak bicara itu masuk dan meminta keluar dari kelas. Pak Torsov berkata akan kembali dalam beberapa menit. Jadi kami punya sedikit waktu senggang yang digunakan Gracia untuk mengemukakan beberapa keberatannya seperti biasa. Ia merasa terganggu dengan metode yang dipaksakan. Ia mengatakan metode seperti itu merusak kebebasan kreatif karena mengharuskan aktor menggunakan infleksi, ubahan suara, dan lagu kalimat tertentu. Pak Rachmaninoff dengan alasan kuat mengatakan bahwa apa yang oleh Gracia disebut sebagai pemaksaan adalah bagian dari sifat alamiah bahasa. Pak Rachmaninoff mengatakan dirinya terbiasa memandang bahwa pemenuhan kewajiban alamiah itulah bentuk kebebasan tertinggi. Yang oleh Pak Rachmaninoff dipandang tidak alamiah, tidak wajar adalah justru gaya deklamasi yang dengan begitu keras kepala dikukuhkan oleh Gracia. Untuk menguatkan pendapatnya, Gracia menyebut seseorang aktris dari suatu kota kecil yang pesonanya justru terletak pada wicaranya yang kacau. Itu justru gaya dia, Pak Rachmaninoff. Gracia bersikeras. Seandainya dia diajarkan tentang kaidah wicara, tidak bakalan dia muncul dan terkenal. Ya, syukurlah, sahut Pak Rachmaninoff. Bila aktrismu harus berbicara dengan tidak benar demi memerankan seseorang tokoh, boleh-boleh saja, silakan. Dan saya akan bertepuk tangan untuknya. Tapi kecuali hanya demi tujuan itu, maka wicara yang seperti itu adalah kelemahan, bukan aset seorang aktor. Bergaya-gaya dengan wicara yang buruk itu tidak baik, malah memperlihatkan selera rendah. Tolonglah katakan padanya, dia akan dipuji-puji 2 kali lipat kalau dia tetap melakukan hal yang sama, tapi dengan wicara yang benar. Pesonanya akan lestari di kalangan penonton. Pesonanya akan lebih cepat sampai kepada publik karena tidak terhambat oleh bicaranya yang tidak intelek itu. Awalnya kami dilarang berbicara dengan cara kami berbicara sehari-hari. Lalu dikatakan kami harus berbicara menurut kaidah ini dan itu. Maafkanlah kalau saya katakan di sini. Kami perlu diberitahu dengan jelas dan tegas apa yang kami butuhkan untuk bermain di panggung. Apakah ini berarti cara kami berbicara di panggung harus berbeda dengan cara kami berbicara dalam kehidupan sehari-hari? Kami harus berbicara dengan gaya khusus dan istimewa, begitu? Tanya Gracia. Ya, tepat, kata Pak Rachmaninoff untuk memancing dia. Tidak seperti berbicara sehari-hari, melainkan dengan gaya khusus, istimewa. Di panggung, kita tidak boleh berbicara secara awut-awutan dan tidak terpelajar seperti dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Pak Torsov yang banyak omong itu datang dan memotong pembicaraan lagi untuk memberitahu bahwa Pak Direktur tidak akan kembali ke kelas hari ini. Jadi alih-alih kelas reguler, Pak Rachmaninoff memberi kami satu sesi latihan penubian atau drill. 10. Dalam pelajaran hari ini, Pak Torsov menyuruhku mengulang-ulang pelisanan petilan dari Othello dan memberikan sentakan yang tepat pada suaraku di setiap koma. Pada awalnya, ubahan tinggi rendah suaraku formal dan lembab. Kemudian salah satu ubahan atau infleksi itu mengingatkan pada lenggam pengucapan yang sungguh-sungguh dan hidup. Dan segera saja aku dibanjiri kehangatan dan kewajaran. Merasa terdorong oleh ini, sedikit demi sedikit kukumpulkan keberanian untuk memberikan segala macam sentakan dan kelokan fonetik pada dialog Othello itu. Meskipun ada yang berhasil dan ada yang gagal. Ayunan pendek atau lebar, tanjakan kecil atau tanjakan besar-besaran. Dan setiap kali pengucapan berada dalam pola yang benar, ingatan emosi yang baru dan bervariasi bergejolak dalam diriku. Disinilah letaknya sumber teknik wicara yang wajar dan spontan. Kata yang terberikan dari luar dan pada mulanya kita ucapkan secara lahiriah saja melalui intonasi memengaruhi emosi, ingatan dan perasaan kita. Sekarang hal ini sudah kupahami dan kuyakini. Jadi kuputuskan mencoba memperpanjang jeda setelah tanda koma. Ini memberikan waktu tak hanya untuk memanjakan kedalaman makna dari apa yang terjadi pada diriku, melainkan juga untuk mengalami sensasi sepenuh-penuhnya. Tapi kemudian terjadi kecelakaan kecil. Aku begitu terbawa perasaan, pikiran, dan keasikan mencoba, sampai lupa teks persis di tengah-tengah. Aku merasa buyar, lalu macet. Tapi Pak Torsov berseri-seri. Itu dia.
Serunya kegirangan. Saya hanya perlu meramalkan dan benar. Kau langsung mulai mengeksplorasi kemungkinan jeda. Kau mengubah banyak jeda logis menjadi jeda psikologis. Itu bagus sekali, asalkan jeda psikologis itu tidak merampas fungsi jeda logis, melainkan justru memperkuatnya. Terlebih lagi, jeda psikologis harus selalu melaksanakan tujuan yang dibebankan padanya. Bila tidak, kecelakaan kecil seperti yang kau alami tadi, coachnya, takkan terelakkan. Kalian akan memahami lebih jelas peringatan saya ini setelah saya terangkan selak-beluk dua macam jeda ini. Jeda logis secara mekanis membentuk birama, keseluruhan frasa dalam teks, sehingga mendukung keterpahaman birama dan frasa-frasa itu. Sedangkan jeda psikologis menghidupkan pikiran, frasa, dan birama. Jeda psikologis menolong dalam menyampaikan isi subteks, kata-kata yang kita sampaikan. Tanpa jeda logis, wicara menjadi tidak terpahami. Tanpa jeda psikologis, wicara tidak hidup. Jeda logis itu pasif, formal, lembam. Sedangkan jeda psikologis penuh aktivitas dan kaya muatan batin. Jeda logis melayani otak kita. Jeda psikologis melayani perasaan kita. Seorang aktor hebat pernah berkata, biarkan wicaramu terkekang dan kebisuanmu berbicara dengan fasih dan indah. Itulah persisnya jeda psikologis. Kebisuan yang bicara dengan fasih dan indah. Ini sarana yang sangat penting dalam komunikasi antara orang dengan orang. Sudah kau alami sendiri hari ini, coachnya, bahwa untuk tujuan dan keperluan kreatifmu, kau tidak bisa tidak menggunakan jeda yang muncul dan berucap sendiri itu. Kata digantikan mata, ekspresi wajah, pengiriman kilas cahaya, gerak-gerik samar yang menyampaikan gelagat. Semuanya itu dan banyak lagi sarana yang kita sadari maupun tak kita sadari untuk mencapai keterhubungan yang luluh. Semua itu mengisi kata. Seringkali sarana-sarana ini bekerja lebih intens, lebih luas dan terampil, dan lebih telak dalam kebisuan ketimbang jika digunakan dalam gabungannya dengan kata. Percakapan tanpa kata yang dimunculkannya bisa tak kalah menarik, tak kalah berbobot, dan tak kalah meyakinkan daripada percakapan verbal. Jeda sering menyampaikan bagian subteks yang sumbernya bukan hanya kesadaran kita, melainkan alam bawah sadar kita pula, yang tidak serta-merta siap diwujudkan dalam ungkapan yang konkret. Semua pengalaman ini dan manifestasinya seperti yang kalian tahu, amat sangat penting dan berharga bagi kita dalam seni peran. Kalian sadari tinggi kedudukan jeda psikologis? Jeda psikologis tidak terikat kaidah apapun. Semua kaidah wicara, tanpa kecuali, tunduk padanya. Jeda psikologis dengan gagah berani akan masuk ke tempat-tempat yang tampak mustahil diisi jeda logis atau jeda tata bahasa. Andaikanlah sekolah ini akan mengadakan tur ke luar negeri. Semua murid akan diikuti, kecuali 2 orang. Siapa mereka? Tanya coachnya penuh harapan cemas kepada Paul. Di sini Paul membuat jeda psikologis untuk meredam keterpurukan coachnya, atau kebalikannya, untuk membuat coachnya makin panas dan dongkol. Dan kamu, jawab Paul. Semua orang tahu kata hubung dan semestinya tidak diikuti jeda. Tapi jeda psikologis terang-terang melanggar aturan ini dan memasukkan perhentian ilegal. Selain itu, jeda psikologis punya hak menggantikan jeda logis tanpa menghancurkannya. Untuk jeda logis, hanya disisihkan waktu yang kurang lebih sangat singkat dan pasti. Kalau waktu jedanya diperpanjang, jeda yang paling logis pun pasti langsung berubah menjadi jeda psikologis yang aktif, yang panjang pendeknya tidak tertentu. Jeda psikologis tidak punya urusan dengan waktu. Ia berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu laku tertentu. Ia diarahkan pada tujuan utama, super objektif, dan lewat alur laku dalam lakon sehingga akan dapat memikat publik. Terkadang sosok seluruh adegan bersumber pada jeda psikologis. Terkadang adegan semacam itu disebut jeda tokoh bintang. Meski demikian, jeda psikologis harus dilindungi dengan hati-hati supaya tidak berkepanjangan. Proses menjadi berkepanjangan itu mulai berlangsung begitu jeda itu tidak lagi dalam rangka memberikan dukungan. Sebelum itu sempat terjadi, jeda psikologis harus sudah digantikan oleh kata terucap lagi.
Sayang, kalau jeda psikologis sampai harus kehilangan nyawa lalu menjadi penantian kosong. Sebab, dapat terjadi kecelakaan di situ, yaitu jeda yang hanya terjadi demi jeda itu sendiri. Maka, lalu timbul lubang pada anyaman karya cipta seni kita. Inilah sebenarnya yang terjadi padamu hari ini, coachnya. Dan mengapa saya buru-buru menjelaskan kesalahanmu supaya jangan terulang lagi. Ubahlah jeda logis menjadi jeda psikologis sekehendakmu, tapi jangan kau panjang-panjangkan tanpa alasan yang kuat. Masih ada satu jenis jeda dalam pelisanan. Dalam seni suara kita kenal istilah dalam bahasa Jerman, Luftpause, jeda untuk ambil nafas. Ini istirahat yang paling singkat, hanya cukup untuk menghela nafas cepat-cepat, tidak lebih lama dari satu jentikan jari. Seringkali, Luftpause bukanlah jeda yang sesungguhnya, melainkan hanya penundaan sedetik dalam tempo bernyanyi atau berbicara, sehingga arus bunyi tidak terputus. Dalam bicara sehari-hari, khususnya ketika orang berbicara cepat, jeda nafas digunakan untuk memulai kata-kata tertentu. Sekarang kalian ketahui semua jeda yang berhubungan dengan wicara di panggung. Kalian juga mengerti kapan jeda itu digunakan. Jeda adalah unsur penting, sungguh-sungguh kartu truf dalam teknik bicara kita. 11. Dalam pelajaran terakhir telah kita temukan hal-hal penting tentang jeda. Sebelumnya, kita sudah membahas segi penting yang lain dalam pelisanan, yaitu intonasi. Pak Torsov memulai. Kita juga sudah membicarakan intonasi dalam hubungannya dengan tanda baca. Tapi kita belum tuntas mengupas kokoh persoalan ini. Intonasi juga dapat sangat membantu kalian menghadapi perkara mendasar dalam wicara, yaitu mengungkapkan subteks peran kalian dengan kata-kata. Jadi, sebenarnya kalian memegang bukan satu, melainkan dua kartu truf dalam menjalin komunikasi verbal yang intens dengan orang lain dalam satu pergelaran lakon. Intonasi dan jeda. Ini amat sangat berarti. Dengan intonasi dan jeda, banyak sekali yang bisa kalian lakukan, bahkan tanpa harus mengandalkan kata-kata yang terucap, melainkan hanya dengan membatasi diri pada bunyi dan penyampaiannya. Pak Torsov duduk dengan nyaman pada kursi berlengan, meletakkan tangannya di bawah, bergeming, dan mulai berbicara dengan hangat. Mula-mula ia melisankan prosa, lalu puisi. Ia berbicara dalam bahasa yang aneh, tapi penuh gema dan menggetarkan. Ia mengucapkan kata-kata yang tak terpahami, tapi dengan ayunan dan nyalaan yang hebat. Suaranya meninggi menjadi semacam pidato marah-marah, lalu menukik serendah-rendahnya sampai akhirnya ia diam dan membiarkan matanya menyampaikan apa yang belum terucapkan kata. Semua itu dilakukan dengan kekuatan batin yang luar biasa, tanpa berteriak sedikit pun. Sebagian dari ucapan yang membanjiri itu bergetar, penuh dan terancang dengan baik. Ada juga frasa yang nyaris tidak kedengaran, tapi penuh perasaan yang dihayati betul. Di bagian itu, air matanya nyaris keluar. Ia harus membuat jeda yang sangat ekspresif untuk mengendalikan emosinya. Lalu terjadi perubahan lagi dalam dirinya. Suaranya menguat lagi dan ia menakjubkan kami dengan keceriaan remajanya. Letupan ini tiba-tiba terpenggal dan ia kembali kepada suasana hati yang tersesat dalam kebisuan dan yang seketika melenyapkan keceriaan yang baru saja hadir. Ia mengakhiri adegan ini dengan interlude emosional luar biasa yang berupa keheningan. Puisi dan prosa itu, begitu pula bahasa yang digunakan Pak Torsov untuk menyampaikannya adalah ciptaan Pak Torsov sendiri. Jadi kalian lihat, ia menyimpulkan, saya berbicara dengan bahasa yang tidak kalian pahami, tapi kalian toh memperhatikan saya dengan seksama. Saya duduk tanpa bergerak sedikit pun, tidak menggunakan gerak macam apapun, tapi kalian tidak pernah melepaskan pandangan dari saya. Saya membisu dan kalian berusaha menembusnya untuk mengerti makna kebisuan saya. Tidak ada orang yang menyediakan subteks untuk saya, tapi saya membuat sendiri konsep, gambaran, pikiran, dan perasaan untuk saya susupkan ke bunyi-bunyi tadi. Semua yang muncul terlintas pada saya, punya relevansi dengan bunyi. Bunyi itu. Tentu saja ikatan ini sangat umum dan tidak punya wujud konkret. Jelaslah, kesan yang ditimbulkannya pun demikian.
Semuanya ini saya capai dengan penggunaan bunyi, tapi juga dengan intonasi dan jeda. Tidakkah ini sungguh-sungguh merupakan padanan dengan apa yang terjadi ketika kita menikmati wicara aktor asing yang berbicara dalam bahasa asing yang tidak kita pahami? Bukankah mereka menghasilkan efek suasana hati yang kuat, perasaan yang bergelora? Padahal kita tidak memahami sepatah kata pun yang mereka ucapkan di panggung. Ini contoh lain. Belum lama, seorang teman saya terpana ketika menyaksikan pembacaan oleh seorang aktor dalam pergelaran pelisanan. "Apa yang ia baca?" tanya saya. "Aku tidak tahu," jawab teman saya. "Aku tidak memahami kata-katanya dengan jelas." Jelaslah aktor itu dapat meninggalkan kesan dengan sesuatu yang bukan kata-kata. Apa rahasianya? Bahwa pendengar terpengaruh bukan hanya oleh pikiran, kesan, gambaran yang berhubungan dengan kata-kata, melainkan juga oleh nada kata, intonasi, senyap yang membulat lengkap apa yang tidak terungkapkan kata. Intonasi dan jeda sendiri punya daya untuk menghasilkan efek emosional yang kuat pada pendengar. Sebagai buktinya, tadi saya sajikan pada kalian wicara dalam bahasa yang tak dapat dipahami. 12. Setelah aku mengulangi wicara Othello hari ini, komentar Pak Torsov adalah, "Sekarang apa yang kau katakan bukan hanya jelas dan enak didengar, melainkan juga menyentuh, biarpun belum dalam taraf yang cukup kuat." Lalu waktu mengulanginya, dalam usaha memperluas efek emosional, aku menggeraskan suaraku. Begitulah, sesuai dengan tradisi teatrikal kuno itu, memainkan gejolak rasa demi gejolak rasa itu sendiri. Hal ini tentu saja menghasilkan tegangan, ketergesahan, dan kaburnya seluruh proporsi ritmis. Pak Torsov bertepuk tangan membuatku tersentak mematung. "Dengan satu sapuan saja kau hancurkan seluruh karyamu. Kau bunuh rasa, logika kata-katamu." Saya mencoba membuatnya lebih hidup, lebih kuat, Pak. "Kamu tidak tahu bahwa kekuatan terletak pada logika dan koherensi dari apa yang kau ucapkan. Dan itu justru kamu hancurkan. Apa kau belum pernah mendengarkan, entah di panggung, entah di luar panggung, wicara sederhana yang hampir tanpa penekanan vokal yang khusus, tanpa naik atau turun, tanpa merentang-rentang interval nada secara tak semestinya, tanpa menggunakan pola fonetik yang rumit? Meskipun nyaris tanpa menggunakan sarana untuk memberikan tekanan, wicara lugu seperti itu sering menimbulkan kesan yang sangat kuat. Berkat pemaparan pemikiran secara jelas dan meyakinkan, berkat pengelompokan kata dan frasa secara jelas dan penyampaian yang terkendali. Jadi untuk memperoleh efek yang kuat seperti yang kau inginkan, pertama-tama kau harus belajar berbicara logis, koheren, dan dengan kerapatan atau kerenggangan jarak yang tepat. Kemudian aku kembali melisankan larik-larik cakapan itu dalam bentuk sebelumnya. Larik-larik itu keluar dengan baik, tapi juga sama keringnya dengan yang sebelumnya. Aku merasa berada dalam lingkaran setan, dan tidak tahu bagaimana cara membebaskan diri. Barangkali sekarang kau sadar bahwa masih agak terlalu awal bagimu untuk berpikir tentang kekuatan efekmu. Itu akan berkembang dengan sendirinya sebagai hasil dari gabungan banyak situasi dan kondisi. Bagaimana? Tiap aktor punya konsep berbeda tentang efek melalui bicara. Ada yang berusaha mendapatkan dalam tegangan fisik. Mereka mengepalkan tangan, ngotot, terpancang kaku di tempatnya, badan mereka menggeletar dari kepala sampai kaki. Semua itu demi mengesankan penonton. Dalam metode itu, suara dikeluarkan dengan mengejan, seperti yang saya lakukan sekarang ini, dalam garis horizontal. Dalam peristilahan teater kita, menekan-nekan suara untuk mengejar volume dikenal sebagai acting tegangan tinggi. Sebenarnya tindakan itu tidak menghasilkan volume, melainkan sekadar teriakan parau dengan jangkauan vokal yang menyempit. Coba saja, gunakan beberapa not, 2 atau 3 tanjakan nada, dan ucapkan dengan segenap kekuatan frasa pendek ini. Aku tidak bisa lagi menerima ini. Aku melakukan apa yang dimintakan Pak Torsov. Terlalu lirih, lebih keras, perintahnya. Aku mengulanginya, memaksa suara sejauh kemampuanku. Lebih keras, lebih keras, seru Pak Torsov. Jangan perluas jangkauan nadamu. Kulakukan apa yang dia perintahkan. Tekanan fisik membuatku kejang.
Tenggorokanku berkontraksi, jangkauan nadaku menyusut, dan masih saja tidak ada efek pada volume. Menggunakan seluruh kekuatan yang masih tersisa, ketika Pak Torsov memaksaku terus untuk makin keras, ternyata tak ada lain yang bisa kulakukan kecuali berteriak. Itulah hasil akhir dari taktik tegangan tinggi, yaitu produksi fisik suara dalam alur horizontal dengan tekanan yang dipaksakan, kata Pak Torsov. Sekarang coba yang lain. Kebalikan dari eksperimen yang tadi. Lemaskan semua otot penghasil suaramu. Hilangkan semua tekanan dan tegangan. Lupakan permainan emosi, jangan terlalu pedulikan volume. Sekarang ucapkan frasa yang sama. Tenang, tapi dengan jangkauan nada seluas-luasnya dan ubahan tinggi rendah yang pada tempatnya. Pikirkan beberapa situasi imajiner yang bisa menggerakkan perasaanmu. Hal yang kubayangkan dan kuhayati adalah sebagai berikut. Bila aku seorang guru dan mempunyai murid seperti Gracia, yang setengah jam terlambat datang ke kelas untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, apa yang akan kulakukan untuk menghentikan kesembronoan seperti ini di masa depan? Dengan dasar itu, frasa tersebut menjadi mudah diucapkan dan jangkauan suaraku meluas dengan wajar. Kau lihat bagaimana frasamu menjadi jauh lebih efektif dibandingkan ketika kau meneriakannya. Selain itu, kau tidak perlu susah-susah mengejan seperti mau melahirkan. Jelas, Pak Torsov. Sekarang ucapkan kata-kata yang sama itu dengan jangkauan nada yang lebih luas. Bukan hanya 5 not seperti yang terakhir tadi, melainkan 1 oktav penuh. Untuk keperluan itu, aku harus menemukan hal lain untuk menjadi dasar imajinasiku dalam pengucapannya. Aku mengandaikan meski sudah ada permintaan, teguran, peringatan, dan keluhan dariku. Gracia lagi-lagi terlambat masuk kelas. Kali ini bukan setengah jam, malahan sampai 1 jam. Semua cara sudah kulakukan. Sekarang aku harus mengambil langkah penting terakhir. Aku tidak bisa lagi menerima ini. Frasa itu terlontar seperti dicabik lepas dari diriku. Tidak keras karena aku menahan diri, dengan pertimbangan bahwa emosiku tidak berada pada puncaknya. Nah, seru Pak Torsov dengan gembira. Keluarnya kuat, tidak keras, tapi tanpa ketegangan. Inilah yang bisa dihasilkan gerak naik turunnya suara dalam arah vertikal, tanpa mendorong suara secara horizontal seperti yang kau lakukan dalam percobaan pertama. Ketika kau ingin bicaramu punya tenaga, atur suaramu dan ubah tinggi rendahnya dalam alur ucapan yang bervariasi dari nada yang paling tinggi hingga yang paling rendah, seperti caramu menggunakan kapur untuk menggambar apa saja di papan tulis. Yang kau jadikan teladan jangan aktor yang mengira bahwa mereka unjuk kekuatan, padahal hanya memamerkan kerasnya suara. Suara yang keras bukanlah kekuatan, bukan tenaga. Ya, suara yang keras bukanlah kekuatan, bukan tenaga. Ya, hanya keras dan berteriak-teriak. Itulah. Keras atau tidak keras adalah forte atau piano dalam peristilahan musik. Seperti kalian tahu, forte bukanlah forte kalau berdiri sendiri. Forte hanya ada dalam bandingannya dengan piano. Sebaliknya, piano, lirih lembut, bukanlah piano kalau berdiri sendiri. Piano hanya ada dalam bandingannya dengan forte, kuat keras. Forte adalah bukan piano dan piano adalah bukan forte. Apa yang saya maksud dengan ungkapan itu? Forte bukanlah forte kalau berdiri sendiri, atau piano bukanlah piano kalau berdiri sendiri. Maksud saya, tidak ada ukuran mutlak untuk keduanya. Keduanya tidak bisa ditimbang atau diukur panjang lebarnya dengan penggaris. Forte itu konsep relatif. Misalkan kau mulai melisankan larik dialog Othello dengan suara rendah. Kalau pada larik berikutnya pelisanan itu kau lanjutkan dengan suara sedikit mengeras, kau sudah tidak lagi berbicara dalam suasana piano dalam larik pembukaan tadi. Pada lirik berikutnya, suaramu lebih kau perkeras lagi, maka pembawaanmu semakin tak piano, dan begitu seterusnya sampai kau mencapai forte. Dengan menambah volume suaramu secara bertahap, kau akan sampai pada tahap batas akhir kelantangan suaramu yang hanya bisa dinyatakan dengan istilah forte fortissimo. Dalam jelajah keras lirihnya suara, mulai dari piano pianissimo hingga forte fortissimo, inilah seluruh rangkaian derajat relatif kekerasan suara kita masing-masing. Tapi ketika kau menggunakan suaramu dengan cara ini, itu harus kau lakukan dengan perhitungan yang matang dan takaran yang tepat.
Kalau tidak, kau mudah sekali terjebak menjadi berlebihan. Ada penyanyi seriosa yang berpikir bahwa membuat kontras yang mendadak antara nada keras dan lirih itu hebat. Kata-kata awal dalam serenada gubahan T. Tchaikovsky mereka nyanyikan dengan forte fortissimo, lalu langsung diikuti dengan piano pianissimo yang nyaris tak terdengar. Kemudian mereka mulai memekik lagi dalam forte fortissimo waktu sampai pada kata-kata suara gitar dan menggoda. Ini dilanjutkan dengan piano pianissimo yang juga tiba-tiba. Turunlah menjelang daku. Oh, kekasih. Bisakah kalian bayangkan apa yang lebih brengsek dan norak daripada kontras yang seheboh itu? Hal yang sama terjadi juga dalam teater. Ada pekik dan rentetan teriakan yang disusul bisik-bisik dalam adegan tragis, tanpa peduli inti makna kata-kata yang diucapkan atau hal lain apapun yang masuk akal. Tapi ada juga jenis penyanyi dan aktor lain yang mungkin suaranya kecil dan bakat temperamentalnya tidak besar, tapi mampu menggunakan forte dan piano sehingga kesannya mereka punya potensi 10 kali lipat dari apa yang sebenarnya. Banyak dari mereka bahkan sampai dikatakan memiliki bekal bawaan vokal yang hebat. Tapi mereka sendirilah yang mengerti betul bahwa teknik dan senilah yang membuat mereka terkesan seperti itu. Sedangkan suara keras yang asal keras saja tidak ada gunanya di panggung. Dalam kebanyakan kasus, itu sama sekali tidak melaksanakan fungsi apapun, selain bikin pekak orang-orang yang buta seni. Maka ketika kalian membutuhkan kekuatan sejati dalam berbicara, lupakan volume dan ingatlah ubahan naik turun suara kalian, serta jeda-jeda kalian. Setelah kau menggunakan segala metode dan intonasi, lakukan pengembangan selangkah demi selangkah. Gradasi berurutan yang logis, segala jenis alur dan pola fonetik. Baru pada bagian akhir soliloquy, monolog, adegan atau lakon, kau boleh sejenak menggunakan suara keras untuk lari kalimat atau kata penutup, bila lakon itu memang membutuhkannya. Ketika Tommaso Salvini ditanya bagaimana ia dalam usianya yang sudah lanjut bisa kuat berteriak penuh tenaga pada peran tertentu, ia menjawab, "Aku tidak berteriak, kalian yang berteriak untukku. Yang kulakukan hanya membuka mulut. Tugasku adalah membawa peranku menanjak tahap demi tahap, mendaki ke titik tinggi, dan ketika itu sudah kulakukan, biarlah penonton yang berteriak kalau mereka merasa perlu berteriak." Tentu saja ada saat-saat yang merupakan pengecualian dalam teater. Ketika berbicara dengan suara keras memang diperlukan. Ini terutama berlaku dalam adegan keributan massa, atau ketika seseorang berbicara dengan diiringi musik, nyanyian, dan bunyi-bunyi lain. Tapi bahkan dalam hal itu pun, tak seorang pun boleh lupa bahwa niscaya masih ada soal menangani berbagai gradasi bunyi yang relatif. Dan juga perlu diingat, suara yang dibiarkan terus-menerus berkisar pada beberapa not ekstrim dalam jelajahan nada kalian akan mengganggu penonton. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari berbagai aspek volume suara dalam bicara? Bahwa volume ternyata memang tidak dicari dalam penggunaan suara dengan tegangan tinggi. Tidak dicari dalam kekerasan suara atau teriakan, melainkan dalam menaikkan dan menurunkan suara dalam intonasi. Lebih jauh lagi, volume hendaknya dicari dan diupayakan dalam perluasan bertahap dari piano ke forte, serta dalam hubungan timbal balik antara keduanya.